Podcast Sukabawa by Gereja Isa Masih Malaer. Oke baik, selamat siang Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Saat ini kita kembali bersama dengan program kami yaitu Podcast Sukabawa. Tentunya obrolan atau sharing yang bukan hanya menjadi inspirasi tetapi akan memberkati setiap kita. Ya, tentunya masih dengan saya yaitu Samuel Marbun dari Gereja Isa Masih Malaer. Kita akan berbincang-bincang dan tentunya hari ini saya pun tidak sendiri. Kembali saat ini saya ditemani oleh rekan pelayanan yaitu PDM Dwi Kurniawan. Halo, selamat siang Mas. Halo bro, selamat siang. Shalom, gimana kabarnya nih Mas? Baik, sehat-sehat. Baik ya, oke. Oke Mas Dwi, hari ini kita akan coba ngobrol kembali ya. Tentunya mungkin kalau kita flashback di minggu-minggu lalu, kalau Sobat Maestro menyaksikan juga, kita membahas tokoh-tokoh yang ada di kitab Hakim-Hakim. Ini luar biasa ya, sepanjang mungkin kurang lebih 2 bulan inilah gitu. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali nih Mas. Nah, uniknya hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang mungkin kalau beberapa waktu lalu kita sudah membahas ada Gideon. Kemudian ada sosok dari Simpson juga ya. Tentunya itu secara pasal pun itu dibahas banyak gitu ya, meskipun mungkin dia memerintah ya cukup singkat lah beberapa tahun. Tapi kali ini kita akan membahas satu tokoh yaitu Othniel nih Mas. Jadi kalau di Hakim-Hakim ini dia sebagai tokoh pertama atau hakim pertama yang kemudian dipercaya Tuhan untuk memimpin suku Israel ya, orang-orang Israel pasca kematian daripada Yosua, betul gitu. Jadi ini first judge gitulah itu. Tapi kembali lagi Sobat Maestro, hakim di sini bukan kayak yang ada di pengadilan Mas ya gitu ya. Mungkin disclaimer dulu gitu ya. Tapi hakim ini mungkin lebih kepada memang ya kepala atau leader lah yang waktu itu kan memang waktu itu masih suku Israel kan belum unity lah boleh dikatakan ya, mereka terpecah-pecah dan kemudian ya dalam perjuangan itu sekalipun mungkin Tuhan izinkan mereka untuk bisa ada di tanah Kanaan, untuk merebut tanah Kanaan, tapi mereka belum menjadi sebuah kesatuan gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja nih Mas ya gitu ya. Jadi mungkin intinya gitu ya, kalau kita melihat hakim yang besar seperti Gideon gitu Mas, ada Simpson, itu kan boleh katakan hakim yang besar gitu. Tapi kali ini ya kembali lagi Othniel ini kan dibahas atau dicatat di Alkitab tuh hanya beberapa ayat aja nih Mas ya. Khususnya di Hakim-Hakim pasal 3 ya, pasal 3 mulai ayat 7 5 ayat gitu. Ini sepertinya kayak padahal dia memimpin 40 tahun bayangkan. Ini kan satu waktu yang 1-2 generasi boleh dikatakan gitu. Tapi ya kembali lagi sosok yang mungkin kalau kita katakan dia tuh seorang yang mungkin kalau kita bahasakan gitu ya, dia seorang yang sederhana mungkin seorang yang kecil, seorang yang mungkin tidak diperhitungkan, tapi memang akhirnya Tuhan pakai menjadi yang luar biasa gitu ya. Nah, kita akan ngobrol nih Mas. Nah, kalau bicara Othniel ya, kita tahu mungkin di sini memang tidak terlalu banyak diceritakan siapa Othniel, tapi ya mungkin kalau dari Alkitab dibahas bahwa dia adalah anak dari Kenas ya, dari orang Kenas gitu. Kita tahu dia adalah boleh dikatakan juga keponakan dari Kaleb ya, dari suku Yehuda pada waktu itu gitu. Jadi memang sih saya baca juga, saya kemudian ikutin perjalanannya, memang Othniel ini sudah bersama-sama dengan Yosua gitu. Ya tentunya mungkin ikutlah bagaimana ketika itu Yosua dipercaya Tuhan gitu ya. Jadi intinya bahwa dia tuh seorang dari suku Yehuda, keponakan daripada Kaleb, dan kemudian ya akhirnya memang dia dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel gitu. Nah mungkin Mas sedikit Mas boleh dijelaskan nih Mas, ini kan supaya pemirsa juga atau Sobat Maestro bisa sedikit ngerti gitu, kira-kira tugas atau hakim atau secara khusus Othniel pada waktu itu kurang lebih seperti apa tuh Mas? Sebagai hakim seperti yang tadi dibahas bahwa memang fungsi hakim zaman dulu nggak seperti yang kita pahami hari ini gitu ya. Jadi hakim zaman dulu tuh lebih kayak menjaga bangsa gitu ya, kemudian melayani umat gitu ya, konseling dan lain sebagainya lah ya, mungkin mirip-mirip pendeta hari ini mungkin ya. Jadi tidak seperti yang kita pahami hari ini, seperti hakim-hakim hari ini gitu sih. Ya, sederhananya begitu. Pemimpin lah ya gitu. Dan uniknya itu memang ini kejadian ini perjanjian lama gitu ya. Cuman kalau memang di beberapa literatur atau beberapa sumber gitu ya, kalau dikatakan ya Othniel ini boleh dikatakan ya kekuatan Allah gitu. Atau bahkan dikatakan sang penyelamat juga ya. Tentunya secara khusus pada waktu itu menyelamatkan bangsa Israel gitu. Karena memang akhirnya itu tadi kita tahu di kisah ini sekali lagi bangsa Israel akhirnya ya memang mereka
dipercaya Tuhan untuk menerima tanah perjanjian gitu ya melalui Kaleb. Tapi ya itu tadi kita udah membahas juga mungkin di minggu-minggu lalu, akhirnya mereka tetap jatuh bangun di dalam dosa gitu. Nah, ini menjadi problematika gitu ya. Tapi ya saya kemudian belajar gitu Mas dari banyaknya hakim yang ada di kitab ini, yaitu menggambarkan bahwa memang bangsa Israel itu benar-benar sangat-sangat itu tadi, sebentar dia bertobat, sebentar benar lah gitu ya, tapi sebenarnya kemudian meninggalkan Tuhan gitu. Jadi ya kalau kembali lagi kepada kondisi bangsa Israel pada waktu itu adalah mereka mudah sekali akhirnya mereka tuh meninggalkan Tuhan gitu ya. Nah kita akan coba lebih runcing dulu kita kepada sosok Otniel nih Mas gitu ya. Jadi bagaimana ya, ini sekali lagi tadi di awal saya sampaikan bahwa dia itu adalah sosok yang sangat kecil, sederhana, tapi ya kembali dipakai Tuhan gitu ya, dipercaya Tuhan untuk menjadi pemimpin ya gitu. Nah, oke, kita lanjut nih Mas. Kembali lagi gitu ya. Kok bisa gitu ya sosok Otniel ini yang sederhana gitu ya, padahal kan kita tahu mungkin ada banyak orang gitu, ada banyak orang yang mungkin bisa saja Tuhan pakai gitu, tapi kenapa sih harus sosok Otniel Mas? Kalau ngelihat perjalanan gitu, coba kalau misalkan ngelihat sedikit sejarah Mas. Ya kalau kita ngelihat Otniel kan memang kita nggak punya data yang cukup ya tentang sosoknya Otniel, perjalanannya dia seperti apa bahkan ini. Tapi kalau kemudian kita melihat dia juga orang yang ada di zaman Yosua, kemudian dia juga masih ponakannya Kaleb, satu dari dua orang yang kemudian punya iman yang luar biasa, percaya dengan Tuhan luar biasa. Saya percaya bahwa Otniel ini juga pasti melihat figur Kaleb dan Yosua gitu ya. Kemudian kepercayaan dia, iman dia tentang Tuhan itu juga terbangun dengan luar biasa. Dan mungkin dia juga ada di masa ketika Yosua mengakhiri purna tugasnya itu, statement yang sangat luar biasa dari Yosua. Saya pikir itu sangat mempengaruhi Otniel dalam perjalanan iman percayanya sama Tuhan sih. Wow, gitu. Jadi memang ya itu tadi ya, memang ya balik lagi nggak ada catatan yang khusus atau detail mengenai ini, tapi kita bisa menangkap bahwa Otniel itu betul ya bersama-sama dengan Yosua melihat bagaimana kepemimpinan, sehingga itu menjadi figur lah boleh katakan gitu. Ada sebuah iman, keberanian, mengandalkan Tuhan gitu. Nah mungkin ya sedikit di kisah hari ini ya tentunya ini kan kisah yang cukup lama gitu. Saya bisa percaya Alkitab itu selalu relevan Mas, nyambung dan bisa terjadi hari ini. Mungkin rekan-rekan, Bapak Ibu juga yang mendengarkan hari ini mungkin sedang ada di posisi di mana mungkin sebagai karyawan nih Mas. Mungkin ya kita sebagai boleh dikatakan ya karyawan biasa lah gitu ya. Yang merasa mungkin ya aduh gua mah karyawan biasa, gua mah pegawai biasa. Ya udahlah, biasa-biasa aja gitu kan. Padahal kan maksudnya spirit kita atau mentalitas kita sebagai orang percaya kan mestinya nggak seperti itu ya. Kita tentunya kembali lagi kalau bicara tentang kekuatan Tuhan, kita punya Tuhan yang sama kok, yang sudah memakai Otniel pada waktu itu sehingga dia bisa memimpin. Nah di hari ini pun sama gitu ya. Apalagi mungkin banyak anak-anak muda juga nih barangkali yang mendengarkan gitu ya, bicara kecil atau sederhana itu kan mungkin saya berpikir juga ya itu tadi, mungkin kita hari ini menganggap bahwa kita ini berangkat dari keluarga yang pas-pasan lah, sederhana lah gitu mungkin ya, nggak sebanding dengan teman-teman yang lainnya gitu. Tapi jangan kecil hati gitu, maksudnya itu Mas. Betul. Gitu. Dari sosok Otniel ini di awal kita bisa belajar gitu bahwa Tuhan yang sama yang sudah memakai Otniel, tentunya Tuhan yang sama hari ini bisa memakai setiap kita. Ya tentunya mungkin dalam konteks lain ya, bicara keberhasilan itu kan bukan hanya ya waktu itu Otniel mungkin dalam peperangan ya mengalahkan Raja Aram Mesopotamia pada waktu itu ya. Ya kalau hari ini mungkin pertandingan kita, misalkan pertandingan dalam studi, pertandingan dalam bagaimana kita berjuang dalam kehidupan kita, kan itu sebuah pertandingan juga gitu ya. Jadi saya pikir ya teman-teman kita semua jangan pernah mengecilkan lah gitu ya sesuatu yang Tuhan berikan gitu ya. Nah ini mungkin kita sedikit contoh nih Mas, masih ingat ya di Perjanjian Baru ada kisah anak kecil yang ketika Tuhan melayani dan harus menyuplai bersama dengan murid 5.000 orang ya. Ini kisah yang sangat populer banget ya di Injil Yohanes gitu ya. Kala itu Tuhan Yesus melayani bersama dengan murid-murid, tapi ya orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, entah motivasinya apa. Tapi singkat cerita kita tahu ada seorang anak kecil gitu yang istilahnya
ya mungkin di antara banyak kok bisa cuma anak kecil ini yang kemudian dikatakan di sini membawa 5 roti 2 ikan. Dan akhirnya memang di tangan Tuhan diserahkan kepada Bapa pada waktu itu dan terjadi mujizat. Nah, mungkin ini sebuah gambaran juga gitu ya. Bahwa memang yang kecil tuh bukan berarti tidak ada kekuatan gitu. Justru hal kecil, hal yang sederhana, diri kita yang sederhana itu bisa menjadi sebuah hal yang besar ketika itu di tangan Tuhan. Gitu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman nggak Mas yang secara pribadi atau ini saya pribadi sih percaya bahwa setiap orang itu Tuhan itu kan memberikan keunikan masing-masing ya. Tuhan memberikan kapasitas masing-masing gitu. Dan setiap orang itu, setiap kita itu punya fungsi dan perannya. Ya. Jadi ketika Othniel yang mungkin kita pikir, kita lihat, kita nggak ini anaknya siapa, punya latar belakang apa, kepintarannya seperti apa gitu. Kok kenapa kemudian dia bisa dipakai Tuhan sih gitu. Tapi ya saya pikir memang itu haknya Tuhan untuk mengangkat siapapun. Tapi dari situ kemudian kita belajar bahwa memang ya promosi mah datangnya dari Tuhan lah gitu ya. Lakukan saja bagian kita sebaik-baiknya, apapun tugas tanggung jawab kita lakukan sebaik-baiknya. Lakukan seperti apa? Lakukan seperti untuk Tuhan gitu. Dan pada akhirnya Tuhan yang akan menilai kesungguhan kita, kemampuan kita, dan semakin kita serius, saya pikir kita akan semakin mengalami perentangan gitu ya. Kita akan semakin mengalami peningkatan dalam kapasitas, dalam banyak hal, sehingga akhirnya semakin kita berkembang, maka potensi kemungkinan untuk kita mengalami peningkatan, promosi dan lain sebagainya itu jauh terbuka gitu, jauh lebih terbuka dibandingkan kita asal-asalan sudahlah ngapain lah gitu, capek-capek gitu. Yang untung bosnya orang gitu, saya mah udah nggak dapat apa-apa gitu. Nah saya pikir mindset seperti itu yang kita perlu rubah gitu ya. Gitu sih. Ya, jadi kembali lagi Sobat Maestro, kita diingatkan bahwa kita tuh punya keunikan masing-masing. Ini beri catatan ya. Jadi tidak semua harus hebat, dan kadang-kala kita juga jangan sampai ingin menjadi seperti orang lain ya. Sementara unik itu gitu ya, dengan kelebihan tentunya kita punya kekurangan, tapi ya itu tadi Tuhan tuh mau memakai kita di area yang memang sudah Tuhan tetapkan gitu ya. Pada waktu itu ya Othniel di zamannya, dan kemudian ya dia melakukan apa yang baik, apa yang benar. Dia beriman kepada Tuhan. Tadi kata kunci juga Sobat Maestro bahwa promosi akhirnya datang daripada Tuhan gitu ya. Nah mungkin boleh Mas nih kalau kita baca ya dari Hakim 3 ayat 7 sampai 11 ini kira-kira apa sih yang menjadi rahasia nih akhirnya Othniel ini menjadi pribadi yang berhasil lah boleh dikatakan gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya dari beberapa ini, sekali lagi memang singkat ya, ayatnya singkat, tapi kira-kira rahasianya apa sih kemudian Othniel ini menjadi pribadi yang dipakai Tuhan dan kemudian dia berhasil dalam hidupnya, Mas? Ya, kalau kemudian kita lihat di Hakim 3, maka ayat 10 ini menjadi kunci ya gitu. Dikatakan bahwa roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, raja Aram, ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan raja itu gitu. Kemudian ayat 11 dikatakan lalu amanlah negeri itu selama 40 tahun lamanya. Jadi poin pentingnya adalah ya balik lagi Tuhan gitu ya. Pada akhirnya segala kemampuan kita ketika kita bergantung sama Tuhan, ketika kita menyerahkan dalam tangan Tuhan, ketika kita menjalaninya segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, ya apa sih yang nggak bisa gitu maksudnya? Apa yang nggak mungkin gitu? Segala sesuatu yang nggak mungkin bagi kita, bukan berarti itu juga nggak mungkin buat Tuhan. Sama seperti kisah anak kecil tadi, 5 roti 2 ikan, mana bisa buat 5.000 orang? Itu baru laki-lakinya, belum perempuannya, belum anak-anaknya. Apalagi zaman dulu rasanya jarang juga satu keluarga punya anak satu gitu ya. Ya kalau satu orang bawa 2, minimal 2-3 orang itu udah berapa? Bisa 10.000, 15.000 orang. Tapi apa yang tidak mungkin ternyata bagi Tuhan mungkin. Jadi kita belajar bahwa hidup kita hari ini, memandang hidup kita ke depan, kita perlu hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup dalam bergantung sama Tuhan, mengandalkan Tuhan gitu, dan pada akhirnya kita akan bisa mengalami hal-hal yang mungkin hari ini kita anggap tidak mungkin gitu. Ya, saya jadi keinget istilah anak-anak sekarang ya gitu. Istilahnya apa? Kodam kamu apa katanya? Gitu ya. Kadang-kadang ya ini menjadi tren Mas hari ini ya. Nah maksudnya kita sebagai orang percaya memang ya
kita mestinya tidak percaya seperti itu gitu. Karena istilahnya ya tanda petik kekuatan kita tuh bukan dari kodam-kodam apapun, atau mungkin hal-hal yang tertera di dalam diri kita ya, entah mungkin jabatan, status gitu. Kekuatan kita kembali kalau kita belajar dari pribadi Othniel ini, jelas banget ayat 10 tadi ya, Mas Dwi sampaikan bahwa Roh Tuhan menghinggapi dia, itu artinya menguasai gitu ya, menguasai, dan ini yang menjadi pembeda gitu ya kita dengan orang-orang lain. Ya kembali lagi, sekalipun ya mungkin orang lain bisa saja punya memakai berbagai cara lah Mas gitu ya, boleh dikatakan ya, bahkan cara-cara licik, cara-cara curang untuk misalkan untuk dia mungkin naik jabatan, untuk dia menyelesaikan studi atau banyak hal yang istilahnya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kembali lagi ya, di sini kunci keberhasilan kita hari ini yaitu bagaimana kita rindu untuk Roh Tuhan tuh bekerja di dalam kehidupan kita, gitu kan? Toh kalau misalnya kita mau ngelihat juga kan banyak banget ya contoh-contoh di Alkitab tuh gitu. Dari zaman Yusuf lah, Daniel lah, Sadrak, Mesak, Abednego lah, dan terlalu banyak contoh yang sebenarnya Alkitab sudah berikan buat kita. Bahwa setiap anak-anak yang hidup dalam pimpinan Tuhan, menjalani hidup bersama dengan Tuhan itu pada waktunya dia akan tiba pada titik yang memang dia seharusnya ada gitu. Ya hari ini mah percayalah on proses lah gitu. Jadi nikmati saja proses yang kita hadapi hari ini, jalani dengan tulus, ikhlas, dengan sukacita, dengan happy, lakukan sebaik-baiknya. Pada waktunya kita akan menerima apa yang memang Tuhan memang rencanakan buat kita lah. Gitu. Ya, jadi kata kunci proses. Nah ini yang nggak gampang ya proses itu. Namanya di proses itu nggak gampang ya. Betul. Ya makanya memang Tuhan akhirnya memproses bangsa Israel 40 tahun pun kan anggap tidak selesai juga ya. Maksudnya mereka jatuh bangun lagi. Bahkan Tuhan sudah mempercayakan sesuatu buat mereka. Akhirnya betul ini pasca daripada memasuki tanah Kanaan. Yosua, kemudian Yosua meninggal dan akhirnya jatuh bangun. Nah ini menjadi sebuah hal yang pengen saya tanyakan juga nih Mas, satu hal lagi ya di obrolan kita ini. Nah, bangsa Israel kan akhirnya dikatakan di sini kan meninggalkan dan melupakan Tuhan gitu kan. Nah, kira-kira Mas apa sih yang kemudian membuat mereka tuh melakukan hal itu, padahal kan kurang gimana ya? Mereka tuh udah ngerasain kebaikan Tuhan ya selama 40 tahun, tiang awan, tiang api, kita tahu itulah ya. Delivery food tuh pagi sampai sore sampai malam tuh Mas non-stop gitu. Itu kan kebaikan Tuhan ya. Tapi itu kenapa sih? Nah ini jadi saya akhirnya mengingat juga Bin ya, bukan hanya kita bisa belajar dari Othniel ya, sesuatu hal yang baik tadi kunci keberhasilan, tapi kadang-kala kita pun harusnya menyadari juga kita pun kan kadang-kala seperti mereka gitu. Maksudnya sama juga lah gitu, ada momen dimana kita memang kalau lagi sadar lah istilahnya gitu ya, kita andalkan Tuhan. Tapi ada momen-momen kita akhirnya ya mungkin sama juga seperti bangsa Israel. Nanti kenapa sih mereka tuh bersikap seperti itu? Malahan ya jatuh bangun gitu. Kok nggak belajar gitu? Itu Mas coba. Memang unik ketika kita melihat bangsa Israel ini ya. Menikmati segala kebaikan Tuhan, cerita tentang kehebatan Tuhan dari generasi-generasi sampai kemudian tiba di zaman mereka itu pun mereka pasti mendengarnya. Karena Alkitab kan bilang mereka memang dididik supaya mengajarkan itu berulang-ulang buat keturunan mereka, dan seharusnya setiap keturunan dengar cerita itu. Tapi mungkin ini jadi pembelajaran juga buat kita ya. Kadang segala sesuatu yang terlalu sering kita terima itu kemudian kita anggap jadi biasa, sesuatu yang tidak biasalah gitu ya. Gitu. Mungkin karena mereka terlalu sering ngalamin kebaikan Tuhan gitu, nggak tahu juga ya. Karena sering, Tuhan mah bager lah, udahlah gitu ya. Minta ampun juga diampunin gitu, dan memang Tuhan tuh baik banget gitu. Mungkin terlalu sering aja mereka ngalamin kebaikan Tuhan sehingga mereka mengabaikannya, bisa jadi. Atau mungkin karena mereka memang hanya melihat Tuhan dari sisi berkat-berkatnya aja, tetapi mereka tidak benar-benar rindu untuk mengenal pribadinya juga bisa gitu ya. Karena beda gitu. Kalau kayak kita melihat Yosua, Kaleb, Othniel gitu, orang-orang yang kemudian sampai akhir hidupnya mereka tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Tapi kemudian kalau kita melihat bangsa Israel, ya ketika mereka melihat yang rada manis-manis, cantik-cantik sedikit, menyimpang juga gitu ya. Pada akhirnya ya mungkin karena mereka memang tidak sungguh-sungguh dalam pengenalan mereka ya kepada Tuhan, iman mereka kepada Tuhan mungkin memang tidak tertanam dengan sangat kuat.
gitu. Pada akhirnya mudah terombang-ambingkan. Ya, makanya istilah saya sempat dengar juga gitu ya, mujizat Tuhan itu tidak menjamin orang tuh bisa kemudian mengenal Tuhan. Ya, Jadi betul. ya ini mungkin ya ini closingnya Ya, gitu. Jadi ya. memang banyak hal lah kita bisa belajar. Hari ini kita bisa belajar dari Otniel dan bangsa Israel ya di sesi Ya. pertama. Tentunya nanti kita akan coba bedah lagi nih Mas. Cuman Ya, karena ya. waktu juga kita Oke. coba cukupkan dulu dan Ya. semoga menjadi berkat. Intinya begini Sobat Maestro, bahwa seperti kisah Otniel ini, mari apa yang sederhana ini, yang kecil ini tentunya Tuhan sangat perhitungkan. Jadi Iya. jangan pernah menganggap kita adalah pribadi yang waduh kecil, sederhana di tangan Tuhan. Apalagi kalau Roh Kudus memakai kita pun akan dipakai Tuhan seperti Tuhan memakai Otniel. Iya. Ya, kiranya obrolan ini boleh memberkati kita dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Almasih Malaer yang berlokasi di Jalan Malaer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Almasih Malaer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati.